lintas alam. Jumpa lagi di channel Jalan-Jalan Lintas Alam, masih di segmen cerita mistis. Kali ini ceritanya dari narasumber yang sama dengan cerita buaya putih di tempuran gandum. Namun kisah kali ini adalah pengalaman si narasumber itu sendiri. Jadi di narasumber ini yang kita sebut saja namanya Amin, itu mengalami sebuah perjalanan astral, astral masuk dunia goib, bukan atas kehendaknya sendiri, tapi seperti diarahkan untuk menuju suatu dimensi yang di dalamnya ada sebuah kerajaan goib. Nah, bagaimana ceritanya? Ikuti terus video ini. Oke, baiklah, langsung kepada ceritanya. Mbah Amin ini rumahnya tidak jauh dari tempuran gandum itu. Beliau ini hidup sebatang kara, dan beliau ini juga seorang kasepuhan, ya, istilahnya di Jawa zaman dulu itu istilahnya kasepuhan. Kalau zaman sekarang mungkin ya semacam paranormal, ya. Rumah Mbah Amin ini letaknya di kaki bukit yang ada makam kunonya, yang konon katanya dari era Majapahit akhir. Sebagai seorang yang menggeluti bidang spiritual, sebagai kasepuhan, otomatis si Mbah Amin ini kehidupannya tidak jauh-jauh dari kegiatan atau ritual-ritual atau lelaku yang bersifat spiritual. Cerita ini terjadi, atau kejadian yang dialami Mbah Amin ini terjadi ketika beliau sedang menjalani tirakat atau laku spiritual yang boleh dikata sangat berat, ya, karena saat itu beliau menjalani 3 laku sekaligus. Yang pertama yaitu tidak tidur, yang kedua tidak boleh duduk. Jadi selama ritual itu si Mbah Amin ini hanya berdiri, tidak boleh tidur, tidak boleh duduk. Yang ketiga yaitu istilahnya ora kayuban wangon, atau tidak boleh ternawi atap. Jadi si Mbah Amin ini menjalani 3 laku sekaligus itu di luar rumah
tidak tidur dan tidak boleh duduk, atau istilah Jawanya pola kono nekuk dengkul. Bisa dibayangkan ya apa beratnya lagu yang dijalani Mbah Amin ini. Dan itu ketiga-tiganya harus dijalani selama 3 hari 3 malam. Namun ya namanya orang-orang Jawa zaman dulu memang terkenal kuat ya dalam lagu-lagu tirakat spiritual semacam itu. Nah, pada malam terakhir menjelang ritual atau lagu yang dijalani Mbah Amin ini selesai, malam itu Mbah Amin sengaja berjalan-jalan, ya hanya di sekitar rumahnya saja, karena waktunya akan berakhir tengah malam nanti, dan sudah 2 hari 2 malam tambah sehari pagi, sehingga ya sekuat apapun untuk fisik badaniah ya tidak bisa dipungkiri, pasti terjadi penurunan daya tahan. Nah, untuk mengatasi kantuk yang berat sekali ya, 2 hari 2 malam plus 1 hari tidak tidur, maka si Mbah Amin ini pun berjalan-jalan, ya hanya mondar-mandir saja di dekat rumahnya. Ada jalan ya, jalan desa yang ya lumayan lebar lah, tapi ya masih saat itu masih tanah berbatu tuh, karena hanya itu yang bisa dilakukan, sebab di sebelah utara rumahnya itu sudah sungai ya, Tempuran Gardu, terus sungai besar yaitu gabungan Sungai Opak dan Sungai Moya. Sedangkan di sebelah selatannya, di selatan jalan itu sudah bukit yang tinggi yang merupakan bagian dari deretan perbukitan Seribu. Jadi ya yang bisa dilakukan hanya mondar-mandir di sekitar tempat tinggalnya itu. Di saat Mbah Amin ini sedang berjalan-jalan untuk menghindari agar tidak tertidur, entah posisi di mana dan jam berapa Mbah Amin tidak ingat sama sekali. Tapi tahu-tahu dalam perjalanan itu si Mbah Ahmad seperti memasuki sebuah lorong gua yang cuacanya, suasananya itu remang-remang yang lumayan panjang ya, kira-kira ya 200 meteran lah kalau diukur. Di saat itu si Mbah Amin juga terus berjalan saja, tidak ada pemikiran untuk balik atau apa juga. Entah kenapa ya saat itu seperti ada yang menarik agar si Mbah Amin ini menyusuri lorong gua tersebut. Singkat cerita, di ujung lorong Mbah Amin ini bertemu dengan sebuah
bangunan semacam pintu gerbang suatu kerajaan. Amin juga heran, loh kok ada seperti ini gimana? Namun belum hilang rasa herannya, tiba-tiba dari pintu gerbang itu muncul sosok punggawa kerajaan yang menyambut si Mbah Amin ini, kemudian diajak masuk untuk menemui penguasa di kerajaan tersebut. Mbah Amin saat itu juga hanya bisa mengikut saja, entah pengaruh apa Mbah Amin juga tidak tahu. Maka si Mbah Amin hanya mengikuti si punggawa kerajaan tersebut. Nah, di dalam perjalanan dari pintu gerbang menuju ke pendapa kerajaan, Mbah Amin ini sempat sekilas melihat ada seorang manusia yang dari energinya si Mbah Amin tahu persis bahwa sosok itu bukan jin. Beda kalau si punggawa tadi, si Mbah Amin juga bisa merasakan bahwa itu adalah jin. Namun sosok yang dilihat itu Mbah Amin yakin itu adalah manusia. Manusia yang dilihat Mbah Amin itu saat itu posisinya sedang duduk di sebuah bangunan terbuka agak di samping dari pendapa kerajaan itu. Namun saat itu Mbah Amin juga tidak sempat menyapa karena terus diajak oleh si punggawa kerajaan itu untuk segera naik ke pendapa, dan di situ ternyata sudah ditunggu oleh penguasa di kerajaan itu. Dan kerajaan itu ternyata bukanlah sebuah kerajaan yang besar ya, statusnya hanya kerajaan Katemanggungan. Jadi penguasa tertingginya hanyalah seorang yang berpangkat tumenggung. Lalu si punggawa yang menjemput Mbah Amin tadi segera menyuruh si Mbah Amin duduk di bawah. Di situ sudah ada tikar pandan yang halus ya, karena namanya di kerajaan meskipun hanya kerajaan level Tumenggung ya. Kemudian si punggawa tadi segera menghadap kepada petinggi di tempat itu atau penguasa di kerajaan itu, yaitu seorang Tumenggung yang sedang duduk di kursi singgasana Katemanggungan. Entah apa yang disampaikan oleh punggawa itu, saat itu Mbah Amin tidak bisa mendengarnya. Namun tidak berapa lama si punggawa itu menghampiri Mbah Amin yang duduk menunggu, kemudian dihadapkan di depan si Tumenggung penguasa kerajaan tersebut. Saat itu Mbah Amin juga heran, beliau ini tidak kuasa berbuat apa-apa, hanya diam mengikuti dan mendengarkan. Nah, pada saat itu si
sosok Tumenggung yang merupakan penguasa dari kerajaan itu hanya mengucapkan sebuah kata kepada si Mbah Amin, yaitu kasil. Dah, hanya itu. Saat itu Mbah Amin juga nggak paham apa yang dimaksud dengan kata kasil. Namun setelah itu maka si Mbah Amin itu lalu disuruh segera kembali ke rumahnya karena waktunya sudah mendekati akhir dari lelakunya. Kemudian dengan diantar oleh si Punggawa tadi, si Mbah Amin pun berjalan menuju pintu gerbang kerajaan itu. Nah, ketika sampai di pintu gerbang, si Mbah Amin baru bisa berbicara. Maka si Mbah Amin pun bertanya kepada Punggawa yang mengantar dan menjemputnya tadi. Artinya Mbah Amin menanyakan, siapakah itu, kok ada sosok manusia yang berada di kerajaan goib ini. Nah, si Punggawa tadi pun lalu bercerita yang intinya bahwa sosok manusia yang ada di kerajaan goib itu menurut si Punggawa itu merupakan seorang yang hanya menuruti hawa nafsu saja, sehingga istilah Jawanya itu milik gendong lari, karena punya hasrat untuk memiliki sesuatu sehingga merupakan resikonya. Terus si Mbah Amin juga bertanya, lah memangnya apa yang dilakukan orang itu kok sampai mengalami seperti itu? Nah, si Punggawa tadi pun menjelaskan bahwa orang tadi yang dilihat Mbah Amin dahulu berpuluh tahun yang lalu itu menginginkan seekor burung berkutub putih yang merupakan peliharaan si sosok Tumenggung tadi. Nah, karena berkutub itu adalah peliharaan sosok penguasa kerajaan goib, ya otomatis kan burung itu juga bukan burung biasa tapi juga burung goib. Maka satu-satunya jalan agar si orang itu bisa memiliki perkutut putih itu ya harus mau tinggal di sini. Itu penjelasan si Punggawa kerajaan tadi. Dan ternyata orang yang diceritakan si Punggawa itu adalah Mbah Jo. Ternyata juga kisah si Mbah Jo yang diceritakan oleh Mbah Amin ke saya itu berasal dari sini, ya, dari pengalaman si Mbah Amin yang melakukan perjalanan astral masuk ke dimensi goib sebuah kerajaan Kademakongan.
Nah, setelah dirasa cukup, Punggawa tadi pun lalu bilang kepada Mbah Amin, wes saiki kowe balya dhewe, aku mung iso ngeterke tekan kene. Iki kowe gari mlaku terus nurut lorong iki mengko ora tekan omahmu. Ning pesenku tak wanti-wanti tenan, ojo pisan-pisan kowe noleh memburi. Itu pesan si Punggawa kerajaan tadi. Setelah memberikan pesan itu, si Punggawa pun lalu hilang. Kemudian si Mbah Amin pun melanjutkan perjalanan untuk pulang. Namun ya namanya manusia ya, kalau sudah dilarang itu rasanya malah seperti disuruh, sehingga di tengah perjalanan si Mbah Amin itu pun menengok ke belakang, dan ketika Mbah Amin menengok ke belakang itu, yang dilihatnya bukan sebuah kerajaan Katamenggungan, namun sebuah gua berbatu-batu yang di dalamnya itu adalah sekumpulan pelus yang sangat-sangat besar, yang mungkin perkiraan Mbah Amin itu besarnya pelus itu kira-kira sebesar kerbau, dan itu tidak hanya satu, ada banyak di situ, termasuk di kursi singgasana si Temenggung tadi, yang ternyata juga sebuah semacam batu yang berbentuk altar gitu. Di situ juga hanya nampak seekor pelus yang mungkin umurnya juga sudah ribuan tahun ya, menilik dari ukurannya dan juga kulitnya yang sudah apa ya, dikata sudah kasar ya, sudah kasar, sudah berlipat-lipat saking tuanya. Kontan saja Mbah Amin pun pingsan. Singkat cerita, pagi harinya Mbah Amin pun terbangun. Ketika terbangun, ternyata Mbah Amin itu berada di tempuran yang di sebelah timur, jadi di Kali Oyelnya, di pinggiran gedung yang sangat dalam, dan di atas gedung itu ada pohon ingas yang besar sekali, dan memang tempat itu terkenal sangat angker. Mbah Amin pun hanya bisa terbengong-bengong ya, setelah tersadar itu hanya bisa apa istilahnya, terdiam sambil berpikir antara percaya atau tidak dengan apa yang dialaminya. Kemudian Mbah Amin pun teringat bahwa malam tadi adalah malam terakhir dari lagu 3 malamnya, dan teringat juga kata-kata si sosok Temenggung tadi yang mengatakan satu kata, yaitu kasil, yang berarti berhasil. Mbah Amin pun menghubungkan kata-kata sosok Temenggung tadi dengan lagu yang sedang dijalaninya,
Amin pun yang merasa senang ya, seolah dia sudah mendapatkan petunjuk bahwa lelaku ritualnya dinyatakan berhasil. Demikian cerita pada kali ini tentang si Mbah Amin, Amin yang terbawa ke alam sebelah, terseret ke sebuah kerajaan gaib. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam sehat, jalan-jalan lintas.